Pada malam kelam 12 Juni 2025, langit di atas Isfahan, Iran, berubah menjadi lautan api. Kota yang biasanya tenang itu mendadak diterangi cahaya merah menyala, membelah kegelapan malam dengan kobaran api yang membubung tinggi. Warga terbangun oleh suara ledakan dan sirena, menyaksikan dari kejauhan bagaimana malam itu berubah menjadi neraka di bumi. Israel melancarkan operasi Rising Lion, sebuah serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 200 jet tempur dan drone tempur meluncur ke jantung Iran, menghantam fasilitas pengayaan uranium Natanz, pusat vital program nuklir Iran. Ledakan demi ledakan mengguncang tanah, menandai babak baru dalam konflik yang telah lama membara di bawah permukaan. Serangan presisi ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur penting, tetapi juga menargetkan tokoh-tokoh kunci militer Iran. Jenderal Muhammad Bagheri dan Mayor Jenderal Hossein Salami, dua figur sentral dalam pertahanan Iran, tewas di lokasi. Kehilangan mereka menjadi pukulan telak bagi militer Iran, memperdalam luka dan kemarahan di antara para pejabat tinggi. Iran segera melaporkan 8 korban jiwa, termasuk 6 ilmuwan nuklir yang selama ini menjadi otak di balik program nuklir Iran. Ratusan lainnya terluka, sebagian besar adalah warga sipil yang tak berdosa. Rumah sakit penuh sesak, tim medis bekerja tanpa henti di tengah reruntuhan dan kepanikan. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdiri di hadapan dunia. Ia menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar, menegaskan bahwa Israel berjuang melawan rezim Iran, bukan rakyatnya. Netanyahu menekankan bahwa tindakan ini adalah upaya terakhir untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, dan bahwa dunia harus memahami ancaman yang dihadapi Israel. Namun di Teheran, suasana berubah menjadi lautan kemarahan. Ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan sumpah balas dendam. Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, bersumpah akan membalas serangan ini dengan kekuatan penuh. Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam, dan dunia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari tindakan Israel. Dunia pun terkejut dan cemas. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, segera mengeluarkan peringatan keras tentang bahaya serangan terhadap fasilitas nuklir. Meski tidak ada kebocoran radiasi yang terdeteksi, kekhawatiran akan bencana nuklir membayangi seluruh kawasan. Negara-negara besar menyerukan penahanan diri, namun ketegangan terus meningkat. Serangan ini tidak hanya menghancurkan fasilitas fisik, tetapi juga menghancurkan harapan diplomasi. Negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, yang dijadwalkan berlangsung di Oman, kini terancam gagal. Para diplomat yang sebelumnya optimis, kini menghadapi jalan buntu, dan dunia menahan napas menanti langkah selanjutnya. Dalam satu malam yang mencekam, perang bayangan yang selama ini tersembunyi berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dunia kini berdiri di ambang perang besar, menatap masa depan yang penuh ketidakpastian dan bahaya. Balasan Iran datang dengan kecepatan yang mengejutkan, menandai babak baru dalam konflik yang telah lama membara di kawasan ini. Malam itu, langit Israel berubah menjadi medan pertempuran, penuh ketegangan dan kecemasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada 12 Juni, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) meluncurkan ratusan drone Shahed secara serentak, membanjiri pertahanan udara Israel. Suara dengungan mesin memenuhi udara, menciptakan suasana mencekam di atas kota-kota yang biasanya tenang. Tak lama berselang, gelombang kedua datang. Lebih dari 100 rudal balistik presisi ditembakkan ke berbagai kota besar dan pangkalan militer Israel. Langit malam dipenuhi jejak api rudal, menandai serangan terbesar yang pernah dialami Israel dalam satu malam. Sirene peringatan meraung tanpa henti, memecah keheningan malam. Jutaan warga Israel bergegas ke tempat perlindungan, meninggalkan rumah dan rutinitas mereka demi keselamatan. Ketakutan dan kepanikan terasa di setiap sudut kota. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja keras, menembakkan puluhan interseptor ke udara untuk menghadang ancaman. Namun, beberapa rudal berhasil menembus, menyebabkan ledakan hebat di Tel Aviv dan Yerusalem, serta kerusakan di beberapa wilayah. IRGC segera mengklaim keberhasilan serangan ini, menyatakan bahwa mereka telah menembus pertahanan Israel dan memulihkan kehormatan militer yang sempat tercoreng. Di Teheran, suasana penuh euforia dan kebanggaan nasional. Media Iran pun ramai memberitakan keberhasilan ini, bahkan mengklaim telah menembak jatuh jet tempur Israel. Meski klaim tersebut segera dibantah oleh pihak Israel yang menegaskan tidak ada pesawat mereka yang jatuh malam itu. Malam itu,
Israel benar-benar menghadapi teror nyata. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, perang terbuka terjadi di atas langit mereka, bukan lagi sekadar perang bayangan atau operasi rahasia. Realitas baru pun tercipta, tak ada tempat yang benar-benar aman. Kota-kota yang biasanya ramai kini sunyi, warganya bersembunyi di bawah tanah, menanti fajar dengan harapan akan keselamatan dan perdamaian yang masih jauh dari jangkauan. Meski pertahanan Israel canggih, beberapa rudal Iran menghantam Tel Aviv. Sebuah gedung apartemen di Gush Dan hancur, kebakaran besar melanda, dan puluhan terluka. Rumah sakit siaga penuh, puluhan korban dirawat, beberapa kritis. Kota berubah mencekam, pemadaman listrik, jalanan kosong, hanya lampu darurat yang menyala. Sirene, ledakan, dan ketidakpastian menciptakan tekanan psikologis luar biasa. Tempat perlindungan penuh sesak, keluarga berkerumun dalam ketakutan. Pagi hari, kerusakan nyata terlihat kawah di jalan, bangunan rusak, rasa aman terkoyak. Serangan ini meninggalkan luka fisik dan trauma mendalam bagi warga Israel. Malam itu, sistem pertahanan Israel diuji habis-habisan. Iron Dome, David Sling, dan Arrow dikerahkan. Amerika Serikat ikut membantu, kapal perusak dan baterai Patriot serta THAAD menembak jatuh puluhan drone dan rudal. Koordinasi militer Israel AS berjalan mulus, pusat komando bersama berbagi data real-time. Jet tempur kedua negara berpatroli, menambah lapisan pertahanan. Lebih dari 70 drone dan beberapa rudal balistik berhasil dicegat AS, meringankan beban Israel. Tingkat pencegatan lebih dari 90%, tapi beberapa rudal tetap lolos. Malam itu membuktikan nilai aliansi dan teknologi, namun juga mengingatkan ancaman lebih besar bisa datang kapan saja. Di tengah dentuman rudal, perang retorika memanas. Ayatollah Khamenei menyebut serangan Iran sebagai tamparan keras bagi Israel. Di Tel Aviv, Menteri Pertahanan Israel mengancam balasan lebih keras. Netanyahu kembali menegaskan Israel melawan rezim, bukan rakyat Iran. Presiden AS Trump memuji serangan Israel, berharap Iran mau berunding. Sementara Menlu AS Rubio menegaskan AS tak terlibat langsung. Iran menyebut serangan balasan sebagai pembelaan diri. Israel menyebutnya terorisme negara. Perang kata-kata ini membentuk persepsi publik dan membenarkan aksi militer. Retorika kedua pihak memperdalam jurang, mempersiapkan panggung untuk eskalasi berikutnya. Dunia terkejut, para pemimpin global menyerukan deeskalasi. PBB, Eropa, dan NATO mendesak semua pihak menahan diri, menekankan diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Rusia dan Tiongkok mengkritik Barat, menuding serangan Israel sebagai pemicu utama. Negara-negara Teluk cemas, takut konflik meluas ke wilayah mereka. IAEA memperingatkan bahaya serangan ke fasilitas nuklir, risiko bencana radioaktif global. Seruan damai terdengar di mana-mana, tapi pengaruh internasional terbatas. Dunia hanya bisa berharap para pemimpin Iran dan Israel mundur dari tepi jurang. Konflik langsung mengguncang ekonomi global. Harga minyak melonjak, pasar saham anjlok, inflasi mengancam. Penutupan wilayah udara Iran, Israel, Irak, dan Yordania memaksa maskapai mengalihkan rute, menambah biaya dan waktu tempuh. Maskapai Israel mengevakuasi armada, Bandara Mehrabad di Teheran dilaporkan terbakar. Rantai pasokan global terganggu, efek domino terasa hingga ribuan mil jauhnya. Harga bensin naik, pengiriman barang terhambat, bisnis global waspada. Konflik di satu wilayah berdampak ke seluruh dunia. Stabilitas Timur Tengah terbukti vital bagi ekonomi global. Di balik statistik dan strategi, tersembunyi kisah manusia yang jarang terdengar. Setiap sirene yang meraung bukan sekadar tanda bahaya, tapi juga pengingat akan ketakutan, harapan, dan ketabahan yang dirasakan jutaan orang biasa. Mereka bukan sekadar angka di berita, melainkan individu dengan mimpi, keluarga, dan kehidupan yang berubah seketika. Di Tel Aviv, Sarah berlari ke ruang aman bersama anak-anaknya setiap kali sirene meraung di langit. Ia menutupi ketakutan mereka dengan lagu-lagu pengantar tidur, berusaha menciptakan rasa aman di tengah kepanikan. Setiap detik di ruang sempit itu terasa seperti menunggu keajaiban, berharap suara ledakan tak pernah terdengar terlalu dekat. Sementara itu, di Isfahan, Reza, seorang teknisi yang bekerja di dekat fasilitas Natanz, menyaksikan api membubung di kejauhan. Ia memikirkan keluarganya dan teman-temannya, bertanya-tanya apakah mereka selamat. Setiap malam, ia menatap langit yang memerah, dihantui kekhawatiran akan hari esok yang tak pasti.
Kami hanya orang biasa yang ingin hidup damai, kata Reza dengan suara bergetar. Ia mewakili jutaan warga yang tak pernah memilih konflik, namun harus menanggung akibatnya. Mereka hanya ingin menjalani hari-hari sederhana tanpa rasa takut. Sekolah-sekolah ditutup, taman bermain kosong, dan jalanan yang biasanya ramai kini sunyi. Di kedua negara, kecemasan meresap ke setiap sudut kota, membuat kehidupan sehari-hari terasa berat dan penuh ketidakpastian. Pemerintah berusaha menampilkan citra ketabahan dan kekuatan di depan publik. Namun di balik layar, ketakutan nyata terasa di masyarakat. Setiap pengumuman di televisi disimak dengan cemas. Setiap kabar terbaru bisa mengubah nasib ribuan keluarga. Sanksi ekonomi dan bayang-bayang perang membuat hidup kian sulit. Harga kebutuhan pokok melonjak, pekerjaan menghilang jauh, dan masa depan generasi muda terasa semakin tak pasti. Banyak yang bertanya-tanya, sampai kapan mereka harus bertahan dalam situasi seperti ini? Korban sejati dari konflik ini adalah warga sipil. Rumah-rumah hancur, kenangan dan harapan terkubur di bawah reruntuhan. Anak-anak kehilangan tempat bermain, keluarga kehilangan tempat berlindung, dan masa depan tampak suram di tengah puing-puing. Di balik setiap rudal yang meluncur, ada keluarga yang mendambakan damai. Mereka menanti hari di mana suara sirene digantikan tawa, dan ketakutan digantikan harapan. Inilah kisah manusia dari balik sirene, kisah tentang keberanian, kehilangan, dan harapan yang tak pernah padam. Konflik terbuka Iran-Israel mengakhiri ilusi stabilitas di Timur Tengah. Serangan langsung ke wilayah kedaulatan kini jadi presiden berbahaya. Setiap pihak merasa berhak untuk eskalasi lebih lanjut, memicu siklus balas dendam. Harapan perdamaian bergantung pada diplomasi, tapi kepercayaan di titik terendah. Tekanan domestik mendorong para pemimpin untuk menunjukkan kekuatan, bukan kompromi. Tanpa jalur diplomatik yang kredibel, eskalasi lebih mungkin daripada perdamaian. Dunia diingatkan, persaingan Iran-Israel tetap titik nyala paling berbahaya. Hanya kepemimpinan berani dan dialog yang bisa mencegah kawasan jatuh ke jurang perang.